nampaknya habis mengajar ya di kelas 10. Ini terlihat lelah sekali wajahnya. Kenapa Pak Dede? Betul, Ibu Dian. Yang pertama itu ya biasa anak-anak tuh, apalagi saya guru matematika itu ya, ya Oh, susah-susah gampang gitu dalam pembelajaran di kelas gitu. Baik menggunakan metode yang konvensional, baik menggunakan model-model pembelajaran yang lainnya. Ya, ya gitulah anak-anak apalagi matematika di jam-jam yang ya. kayak gini gitu ya, udah pusing-pusing gimana gitu. Ya maklum lah gimana ya, jadi capek banget, capek pikiran, capek tenaga dan segalanya lah. Nampaknya nih Pak Dede ada yang mau diceritakan ya siang ini. Iya nih Bu Dari Dian, wajahnya terlihat seperti ingin berkeluh kesah. betul, banyak keluh kesah atau unek-unek atau wah banyak lah pokoknya Bu Dian yang pengen saya ungkapkan gitu Bu Dian ya. Salah satunya Jadi, tadi Bu Dian, tadi pas saya ngajar tuh, saya tuh kira saya setiap hari itu ada perubahan gitu. Kalau saya setiap kali mau masuk kelas atau setelah selesai jam ngajar itu kalau melewati kelas-kelas lain tuh kayak tuh ada perasaan yang mengganjal atau tidak nyaman dalam saya perjalanan ke kelas atau sudah kelas selesai di kelas tuh. Kenapa? Soalnya banyak banget guru-guru di sekolah saya itu kemudian mereka tuh masih pembelajarannya masih menggunakan cara konvensional atau sama. Dengan saya sendiri itu udah bervariatif gitu, berbagai model atau metode udah lumayan banyak saya coba gitu. Demi apa? Demi efektivitas pembelajaran gitu Bu Dia. oh jadi kita itu sekarang akan membicarakan tentang strategi pembelajaran di sekolah Pak Dede yang ternyata masih banyak menggunakan strategi-strategi yang konvensional ya Pak. Iya, betul Sehingga Bu Dia. anak itu tidak maksimal memperoleh informasi atau materi pembelajarannya ya Pak. Betul. Apalagi kan sekarang anak itu gaya belajarnya, ada yang kinestetik, audio, Nah, betul. visual gitu. Visual, iya. Betul sekali Bu Dia. Jadi di percakapan kali ini Bapak ini ingin mendapatkan apa di percakapan kita kali ini? Saya ingin ini nih ada perubahan gitu Bu Dian. Dari ini nih yang tadinya ya pembelajaran secara konvensional berubah jadi ya ada variasinya dikit lah jadi model-model yang lainnya bahkan ya Budian ya kalau bisa memakai media jangan sampai mereka terutama media elektronik ya atau teknologi jangan sampai masih sama aja atau model-model pas pakai model tetapi apa nggak pernah pakai teknologi. Kenapa? Tahu sendiri Budiannya anak zaman sekarang kan pada Iya, aktif di IG, di TikTok, apalagi kalau habis tahu sendiri HP 5 mereka kan pasti nge-share di TikTok, di IG, karena kan mereka bangga gitu. Nah, apalagi sekarang, gitu, apalagi kalau kita menyamakan dengan situasi atau kondisi sekarang dengan anak-anak, pasti anak-anak juga lebih tertarik gitu. Jadi makanya kalau bisa pengennya saya mereka apa teman-teman nih memakai selain model atau metode yang lain dengan cara maksudnya jatuh profesional dan menggunakan teknologi yang ada gitu. Kalau bisa ya kayak tadi misalkan pakai puisi, Kahoot, yang minimal PPT lah atau PowerPoint gitu, yang minimal banget jangan sampai ada perubahan mereka nanti oh iya nih beda nih gitu. Kayaknya gitu gitu dia. oke baik. Berarti kalau misalkan seperti itu, apa sih usaha yang bisa Pak Dede lakukan agar mereka itu tergugah atau mereka itu sadar, oh iya ya, pembelajaran saat ini itu harus digitalisasi, kemudian harus menyisipkan kuis-kuis agar si anak ini merasa senang belajar gitu. Iya betul sekali dia. Jadi apa usaha yang akan dilakukan Bapak agar rekan-rekan Bapak ini sadar? Kalau untuk usaha, paling saya pengen ini Bu Dian, kayak mentoring atau benar-benar individu, atau misalkan yang lainnya gitu, kayak misalkan seminar, kayak workshop, kepelatihan, dan masih banyak lagi gitu Bu Dian.
Berarti Bapak itu juga bisa mentoring, kemudian juga ada workshop ya, itu yang Iya, akan dilakukan agar rekan-rekan guru di sekolah Bapak itu sadar. Nah, iya. kemudian selain itu, menurut Bapak nih, strategi pembelajaran yang baik itu yang seperti apa sih? Yang bisa mengaktifkan siswa itu yang seperti apa? Nah, strategi di sini ya, kalau bisa mah strategi pembelajarannya aktif seperti apa tuh jadi masuk gini, misalkan yang benar-benar efektif yang maksudnya Budiani ya maksudnya ya? Iya. Gitu ya? Nah, kalau bisa nih kita tuh ada ini, ada timbal balik atau misalnya ada komunikasi di dalam kelas tersebut. Misalkan guru nih mengajarkan di kelas, kalau misalnya selama saja pasti kan anak-anak sedikit enggan atau sungkan untuk berpendapat atau mereka pengen nanya sesuatu gitu ya. Nah, kalau pengennya saya tadi, misalkan pakai model-model, mereka pasti lebih aktif, ada suasana kelas tuh lebih rame, mereka lebih semangat, dan juga apalagi didampingi teknologi, pengennya kayak gitu. Jadi, lama-kelamaan mereka juga lebih tertarik sama pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru tersebut gitu. Jadi, anak Iya. juga pertama satu, ada komunikasi secara langsung, dan kedua, mereka effortnya lebih, jadi imbasnya kan mereka alhamdulillah nih materi masuk, guru juga senang gitu. Pengennya seperti itu. Ya, berarti kan adanya keaktifan anak itu sangat terlihat ya, Pak Dede. Nah, kemudian Pak Dede, kalau misalkan dilihat nih ya, kalau sekarang nih guru-guru di sekolah Pak Dede itu ada di rentang nilai berapa? Kalau 1 sampai 10? Nah, tentangnya berarti saya tuh ya bisa dibilang 6 kalau rata-ratanya kan karena yang matematika aja ada yang 5, 6, 7 tapi ya kalau rata-rata tuh ya 6 gitu. Kenapa 6? Soalnya di sini ya di sekolah mayoritas itu guru-guru yang udah senior banget gitu ya. Dalam artian mereka tuh agak susah untuk mengikuti teknologi perkembangan zaman gitu. Dan apalagi misalkan kalau misalkan gini saya nih mengadakan misalkan apa namanya itu misalkan Workshop. seminar, workshop, kayak tadi ya pelatihan, mereka tuh kurang berminat. Makanya saya tuh rencananya mau mentoring saja gitu. Nah, di sini kalau kenapa tidak memakai misalkan workshop, pelatihan, dan seminar sebagainya tuh, satu, ini persiapannya tuh benar-benar harus matang banget, benar-benar jauh-jauh hari. Kedua, harus mendatangkan yang ini narasumber yang kompeten. Yang ketiga, itu salah satunya budget keuangannya benar-benar harus disiapkan banget gitu. Ya, jadi prosesnya panjang sekali gitu. Nah, kalau misalkan mentoring di sini, kita kayak benar individu gitu enak mungkin butuh teman teman saja yang misalkan udah biasa memakai menggunakan apa model atau metode bahkan sudah memakai teknologi yang sudah ada gitu atau digitalisasi gitu sama pembelajaran dipakai semua mungkin kayak gitu saya sumbernya langsung dari saja yang sudah menggunakan artinya seperti itu loh Bu. Oh, berarti nanti tuh ada praktik baik ya, berbagi praktik baik. Jadi teman-teman itu Iya. bisa berdampak dari situ. Kemudian Pak, Bapak itu mengharapkannya nih rekan-rekan Bapak di sekolah itu sampai di angka berapa? Dari angka yang tadi itu, bisa sampai tembus ke angka berapa? Nah, kalau harapan saya pengen naik 2 level, kalau bisa mah 8, kalau bisa. Kenapa? Soalnya agak susah dibalik lagi ya, bukannya saya gimana gitu men-judge atau gimana, tapi kan mungkin semua dia tahu juga, oh soalnya banyaknya guru senior ya satu artinya guru seniornya pasti banyak banget dan bukannya mendukung tapi rata-rata guru senior itu susah untuk memulai perubahan. Dan juga kalau kita misalnya ngomongnya anak muda atau bukan teman sebaya itu agak susah juga gitu. Jadi saya nggak muluk-muluk, paling saya naik 2 poin saja dari 6 ke 8. Dan juga ini ya karena satu juga mereka kan kalau Bu Senior punten ya rata-rata teknologinya tidak terlalu begitu mumpuni. Bisa sih bisa, tapi hanya sekedar bisa. Tapi kalau untuk mumpuni ya kurang gitu. Makanya adanya mentoring sebagainya itu untuk meningkatkan kompetensi mereka gitu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Kemudian nih Pak, menurut Bapak kan kalau guru senior itu terkadang itu agak sulit ya untuk mengikuti seminar atau apapun gitu. Nah, makanya Betul. Bapak itu akan berbagi praktik baik sehingga mampu
menggerakkan, insya Allah. Kemudian, menurut Bapak nih, guru-guru tersebut itu akan senang jika diperlakukan seperti apa agar, eee, rencana Bapak ini bisa terlaksana gitu? Se Nah, jadi saya pendekatannya seperti apa gitu Bu ya, maksud salah satunya Bu ya? Lebih senang diperlakukan seperti apa Nah, gitu, sehingga ah, nyaman? betul. Nah, supaya nyaman mungkin kalau misalkan saya sendiri kan masih tergolong muda, misalnya kalau saya mentoring ke yang lebih senior, yang jauh usianya lebih di atas saya, mungkin agak susah. Paling saya mencari yang teman sebayanya guru tersebut yang sudah melakukan perubahan dan latihan, sudah menggunakan model-model apa yang bervariasi, menggunakan teknologi yang sudah ada, paling begitu salah satunya untuk yang guru senior gitu. Dan tapi tidak menutup kemungkinan juga didampingi yang guru-guru muda dalam artian ini nih, masa gitu kalau kalah dengan yang muda aja, kita yang udah tua juga meskipun udah usia udah senior banget juga, kita juga nggak boleh kalah gitu, maksudnya biar mereka tuh pada semangatnya gitu, seperti itu loh. Berarti rencananya bagus ya, Pak, sehingga tidak menggurui guru-guru yang senior. Nah, Iya, kemudian Pak, bagaimana cara melakukannya nih? Terus, dalam bayangan Bapak itu seperti apa waktunya? berarti apa gimana Bu, rencana gimana? Nah, berarti Bapak bagaimana melakukannya nanti di lapangan gitu? Terus dalam bayangan Bapak itu waktunya kapan? Nah, paling untuk di lapangan, oh ya artinya Bu ya, rencananya gimana di lapangan dia Bu ya? Nah, untuk Di itu waktunya main saya Pak. membutuhkan tadi ini Bu yang membutuhkan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan yang sudah menggunakan model tersebut ya Bu ya. Dan juga ya tidak menutup kemungkinan saya juga mungkin koordinasi dengan Wakasek gitu. Perencanaan untuk ini mau kayak gini nih, saya ada punya rencana kayak gini nih. Sama saya harus konfirmasi komunikasikan dulu ke Kepsek ke kepala sekolah dan para Wakasek gitu agar mereka mendukung benar dan misalkan perencanaan saya atau saya punya ide nih bisa terrealisasikan gitu. Dan saya pengennya nih rencana saya tuh dalam waktu dekat ini bisa dilaksanakan. Ya minimal kalau bisa mah minimal paling dekatnya itu minggu depan gitu loh Bu. Seperti itu. Berarti, yang mana nih yang mungkin dilakukan dulu untuk minggu ini, Pak? Yang mana dulu yang mau Bapak lakukan untuk minggu ini? Paling ini Bu, tadi mentoring Bu. Soalnya tadi ya, yang paling mentoring untuk minggu depan saya ini dulu ya, memakai mentoring yaitu misalkan yang terutama ya mentoring yang udah usianya udah lanjut banget atau yang senior banget, biar lebih enak ngobrolnya juga deh, biar nggak ada persiapan yang terlalu jauh banget kan dibanding kayak tadi itu Bu, kayak misalkan workshop dan sebagainya gitu. Kalau mentoring kan waktunya tidak persiapannya tidak terlalu lama banget gitu. Jadi mungkin saya mentoring untuk minggu depan, komunikasikan dulu dan komunikasikan ke semua teman-teman sejawat yang sudah melakukannya, lalu kita realisasikan seperti itu, Bu. Oke, berarti minggu ini itu Bapak akan melakukan mentoring ya, Pak, ya, kepada rekan Betul, Bapak. Nah, iya. kemudian Pak, nih di akhir obrolan kita nih, apa sih yang Bapak dapat dari diskusi kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih nih Bu. Jadi saya ada gambaran nih Bu ya dari obrolan kita nih ya tadi Bu misalkan kita nih kan melihat banyak banget Bu yang memakai model pembelajaran yang masih konvensional dan diubah menjadi yang lebih bervariatif dan menggunakan teknologi atau digitalisasi gitu. Menggunakan salah satunya dengan cara mentoring gitu yang lebih efektif untuk jangka dekat ini gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua saya juga membutuhkan teman-teman sejawat yang sudah melakukan atau sudah terbiasa menggunakan misalkan model atau teknologi yang sudah ada, dan saya juga harus berkolaborasi dengan misalnya kayak atasan seperti itu loh Bu. Ya, baik. Pak Dede terima kasih sudah bercerita, saya juga jadi dapat ilmu baru dari Pak Dede ya, semoga mentoring-nya lancar, nanti minggu depan Amin. kita bercerita lagi, saya akan dapat cerita apa dari Pak Dede. Terima Ya, saya kasih Pak juga Dede. sama-sama Bu, saya juga terima kasih banyak nih Bu. Jadi saya banyak mengeluarkan keluh kesah nih ke Bu Dian nih. Jadi Apa? alhamdulillah berkat Bu Dian juga saya jadinya alhamdulillah dapat gambaran Bu Dian. Banyak Ya, alhamdulillah secara langsung kita nih menemukan solusinya bersama gitu. Jadi alhamdulillah nih. Kita tergiring jadinya tahu nih yang akan dilakukan apa gitu. Terima kasih banyak juga Bu Dian. Saya banyak terima kasih Bu alhamdulillah. Dian.
Oke, Bu Dian. Terima kasih, Angga. Sama-sama, sama-sama Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Gimana kabarnya nih Bu Dian? Udah lama nggak ketemu nih. Iya kabarnya alhamdulillah baik. Pak Dede sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Ini Bu Dian, dengar-dengar Bu Dian kayak banyak keluh kesah nih. Ada yang katanya pengen disampaikan tuh gimana gitu. Gimana Bu Dian? Iya sih sebenarnya banyak unek-unek ya Pak dari minggu-minggu lalu yang ingin saya ceritakan ya. Tapi kayaknya lebih tepatnya juga saya kayaknya butuh di coaching deh Pak. Boleh. Paling sini saya cuma bisa mengarahkan doang nih Bu Dian. Kalau untuk solusi apa mungkin kita saling berjalan aja ya Bu Dian. Ya, dan sini kita mungkin dicukupkan 10 sampai 15 menit aja Bu Dian ya. Biar lebih berbobot banget gitu, tidak berjalan terlalu jauh banget gitu Bu Dian. Gimana Bu Oke. Dian? Iya boleh Pak. Semoga dengan coaching ini saya dapat pencerahan. Oke Bu Dian. Jadi apa yang mau disampaikan Bu Dian? Gimana nih? Jadi gini Pak, kebetulan itu kan saya mengajar di kelas 7 ya Pak. Ya Kemudian Bu. juga kan karena kita kurikulum merdeka gitu, ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya Pak, Ya. atau P5. Nah ini yang menjadi unek-unek saya itu di P5 ini Pak, gitu. Karena yang namanya P5 ini kan kerja tim ya Pak, tidak hanya guru-guru pengajar di tingkat kelas 7 saja, tapi juga wali kelas, penanggung jawab proyek, dan koordinator proyek gitu. Kemudian yang saya agak keluhkan, yang ada di benak saya dan unek-unek saya itu Pak, saya inginnya itu setiap tim itu memahami tanggung jawab dan tupoksi mereka di P5 Pak. Jadi P5 ini berjalan dengan lancar gitu. Itu sih sebenarnya. Hmm, jadi ini ya, berarti saya garis bawahi berarti ini permasalahannya itu yang Ibu hadapi sekarang itu teman-teman Budian terutama tim P5 itu tidak bisa bekerja dengan baik dengan catatan tidak mengerjakan tugasnya atau tidak sesuai tugasnya masing-masing atau tupoksinya masing-masing ya Budian ya. Ya bisa dibilang seperti itu Pak, seperti agak kurang tanggung jawab lah dengan tugas yang sudah Nah, diberikan gitu. tuh. Nah, jadi ini Budian, apa namanya tuh dari pengalaman Ibu tuh apa ya maksudnya ya, yang sudah Ibu telusuri nih, penyebab salah satu penyebabnya dari masalah apa nih Ibu, penyebabnya bisa kayak gitu tuh? Bisa sampai mereka tidak mau mengerjakan tugasnya masing-masing atau lepas tanggung jawab gitu tuh, yang berarti Ibu kemungkinan kan Ibu pernah atau sudah menelusuri itu penyebab dari masalah ini nih? Oh iya ya Pak, mungkin karena kan kebetulan di sekolah saya ini sedang ada rehabilitasi ya Pak, ada beberapa lokal yang sedang diperbaiki. Nah sehingga kelas 7 itu berangkatnya siang gitu, jadi 2 shift. Nah mungkin teman-teman saya ini kurang fokus juga ya, karena kan mereka itu mengajar dari pagi sampai sore. Di kelas pagi mengajar, di kelas siang juga mengajar. Jadi nampaknya mungkin mereka kehilangan fokus, kelelahan. Terus kemudian juga jadinya, oh ya sudahlah karena kelas siang gitu waktu tidak efektif, ya sudah saja sekenanya mungkin di situ nampaknya. Mmm, berarti itu hasil pengamatan Ibu ya, Bu, ya? Hasil Iya, yang penelusuran saya Ibu. lihat seperti itu. Karena ada beberapa rekan misalnya Pak, kelas siang itu kan masuk 12:30 nih, masih ada yang duduk dulu, nanti dulu, masih ada yang kadang baru minum gitu, baru makan gitu. Atau bahkan juga sholatnya saja kadang mereka itu di akhir waktu. Wah, berarti udah kompleks banget ya, Bu, sampai berbagai hal gitu ya. Mereka tuh tidak sesuai tanggung jawab atau tidak profesional dengan pekerjaannya gitu ya. Ini Bu Dian, Iya terus Pak? lalu dari habis hasil penelusuran Ibu nih, mengapa tidak begitu bertanggung jawab nih atas pekerjaan atau tupoksinya mereka tuh? Kenapa tuh berhasil dari pengamatannya tuh? Kalau dari hasil pengamatan saya sih karena mereka itu
tenaga sudah habis ya, sudah habis di pagi, kemudian siang juga harus mengajar lagi, lalu juga kebetulan ada yang sedang PPG juga, kemudian juga ada yang, sedang mengerjakan tugas luar juga. Jadi mereka itu kayaknya hilang fokus, mau mengerjakan yang mana dulu, sehingga karena jam siang itu kan berkurang, Pak, beda dengan jam pagi ya. Kalau jam Iya. pagi itu kan 1 jamnya 40 menit, sedangkan jam siang itu hanya 30 menit. Jadi mereka lebih, "Oh ya sudahlah jam siang mah saya masuk juga kayaknya sudah bel dulu, keburu bel dulu," gitu. Jadi mereka itu lebih menyepelekan, "Oh ya udah karena siang lah," gitu, "waktunya juga tidak kondusif," gitu. Oh begitu, berarti karena mungkin salah satunya waktu ya, Bu, ya? Iya, Jadi waktu, mereka menyepelekan. kelelahan juga, hilang Nah, fokus. betul. Nah, dari percakapan yang sekarang kita ini nih, yang kita bahas nih, apa Iya, yang Pak. ingin Ibu dapatkan tuh? Apa salah satunya gitu? Kalau yang ingin saya dapatkan sih rekan-rekan saya itu, bisa fokus sehingga tugas-tugasnya juga bisa dikerjakan, mana yang lebih dulu dikerjakan dan bisa bertanggung jawab, gitu, Pak. Lalu perubahan apa yang ingin Ibu harapkan? Beban? Ya, jadi perubahan apa yang Oh, ingin Ibu perubahan. harapkan nih, perubahan? Mhm. Ya perubahannya mereka itu jadi lebih sigap, kemudian juga mereka itu lebih, apa ya, lebih mengerti tanggung jawabnya dan mengerjakan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi, Pak. Berarti tanpa disuruh lagi mereka Iya, udah kesepakatan dan sebagainya gitu ya? iya, Oh, gitu. tuh. Terus nih, kan dari yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, pasti ingin berada di ranah yang ideal. Maksudnya ideal di sini kan kalau kita misalkan diumpamakan nih, kalau saya apalagi saya sebagai guru matematika nih, Iya, kan Pak. berarti nilainya 10 nih. Sekarang Hmm, kondisi sekarang ini ada di level berapa gitu, Budian, di sekolah kan kalau Budian? ya, kan kata Bapak kalau ideal itu di 10 ya, Pak, ya. Nah, Iya, kalau yang tadi saya kemukakan itu kan ada yang sedang sibuk PPG, kemudian juga ada yang mengajarnya double kan dari pagi iya. sampai sore gitu. Kayaknya ada yang di level 5, ada yang di level 6, di situ, Pak, kayaknya. Oh, berarti, beda-beda orang beda ini, Iya, Bu, ya? beda orang beda karena, ada yang ini keteter dengan tugas-tugas yang lainnya, ada yang satu ini kelelahan sehingga hilang fokus gitu. Jadi range mereka juga berbeda, ada yang di posisi 5 dan ada yang di posisi 6. Hmm. Jadi kalau di rata-rata di 5,5 atau 5,5 ya, Bu, ya? Ya 5,5 gitu kalau di 5,5 rata-rata. ya? Mmm. Betul. Nah, di kondisi sekarang ini, kira-kira nih bisa ditingkatkan ke level berapa, ke berapa level naiknya gitu, Bu? Kalau dari kasus yang saya lihat di lapangan, sepertinya di 7,5 saja mereka sudah bagus, Pak, sudah fokus gitu, Berarti rekan-rekan Kak, saya. berarti kalau nilai di sekolah itu kalau berarti pas minimal KKM gitu, Bu, ya? Ya 7,5, tapi KKM-nya Iya. saya 8,5 loh, Pak. Oh, sama saya juga berarti. Kalau 8,5, KKM zaman dulu kan segituan, Bu. iya. Di saya itu 8,5 KKM-nya. Subhanallah, gede banget, Bu. Ini, Mhm. apa namanya nih, terus nah, tindakan atau usaha yang harus dilakukan untuk menciptakan perubahan tuh tindakannya salah satunya apa, Bu? Untuk bisa Tindakannya, heeh, menciptakan perubahan tuh tindakan yang apa harus yang dilakukan oleh Ibu Dian nih? Salah satunya apa? Boleh saya banyak ya, apa yang ingin Bu Dian lakukan gitu, mhm, tindakannya? tindakannya nampaknya, saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan saya ya, Pak. Apa sih yang Mhm, menjadi kendala mereka sehingga mereka itu kadang hilang fokus, kemudian mereka juga kadang menyepelekan tanggung jawabnya, seperti itu. oh Lalu juga selain diskusi apalagi Bu Dian? Ada lagi nggak? selain diskusi kayaknya saya akan, mencoba membuat dokumen dan merangkum dokumen yang isinya tanggung jawab setiap orang deh, Pak. Jadi mereka itu, nanti tuh bisa melihat, merangkum tanggung jawab mereka itu apa saja. Oke. Nah, sini ada nggak strategi yang bisa diterapkan di sekolah Ibu yang sekiranya nih dapat berubah dan sekiranya teman-teman merasa nyaman tanpa keganggu atau jadinya nggak enakan tuh gimana, ada nggak strateginya gitu, Bu? Atau usahanya gitu, Bu? Strategi agar teman-teman merasa tidak ini ya, Pak, tidak ter-judge mereka itu Nah, menunaikan tanggung jawabnya. betul.
Betul, Bu. Nampaknya kan kalau di saya itu tipenya rekan-rekan saya itu kalau misalnya di-door gitu kan mereka akan, "Aduh," gitu, kaget ya. Mhm, Jadi betul. kayaknya strategi saya yaitu, saya akan berbincang-bincang dulu nih, lihat dulu nih kalau mereka lagi ada waktu luang atau misalkan mereka lagi mood-nya bagus, baru saya ajak berdiskusi, ajak berbicara, "Eh kemarin tuh kenapa ini belum dikerjakan? Terus maunya seperti apa?" Gitu. Jadi lebih ke mendengarkan aja sih, mereka itu maunya seperti apa gitu. Jadi kan merekanya juga nyaman ya, Pak. Betul. Nah, dari sekian banyaknya strategi atau cara yang Ibu rencanakan, strategi mana ini yang dapat terrealisasikan dalam jangka dekat ini gitu, Bu? Kalau dalam jangka dekat ini, saya nampaknya akan berdiskusi berdiskusi bersama, oh iya, mengadakan pertemuan dulu. Saya akan mengadakan pertemuan untuk berdiskusi bersama. Kemudian saya juga membuat draft dokumen yang isinya itu merangkum setiap tanggung jawab dan tupoksi, setiap orang. Dari strategi Ibu yang akan Ibu lakukan, nah, apakah membutuh bantuan dari pihak lain gitu loh, Bu? Ya tentu Pak, karena itu namanya juga kerja tim ya, ya kita Iya. harus berkolaborasi, berdiskusinya bersama-sama, pihak lain juga dilibatkan seperti Wakakurikulum, kemudian juga Sarpras, pasti dilibatkan. Begitu. Kira-kira nih, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan gitu? Kalau yang saya dapatkan, jadi saya tahu Pak, langkah saya selanjutnya itu saya akan apa, sehingga, teman-teman atau rekan-rekan guru saya itu, jadi sadar gitu, bahwa mereka itu tanggung jawabnya apa, tupoksinya apa. Oh, berarti kemudian secara tidak langsung udah ada gambaran nih, Iya, langkah apa saya yang jadi akan tahu. dilakukan gitu ya? Iya, Pak. Oke, Jadi berarti udah ada gambar, udah punya solusi sendiri, udah menemukan solusinya sendiri, dan langkah-langkahnya udah tahu semua ya, Bu Dian ya? iya, Pak. Nah, alhamdulillah nih, berarti nanti saya tinggal tunggu kabar lagi gimana hasilnya, dan nanti kita barangkali ada misalkan masalah lagi atau Bu Dian pengen cerita lagi boleh kapan-kapan, nanti tinggal dibicarakan saja, boleh via japri atau gimana, grup juga boleh Siap. ya. Nanti tinggal Baik, Pak. kabari aja Bu Dian ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih, Pak Dede. oke sama-sama saling sharing juga terima kasih juga nih, sama-sama saling sharing juga, gitu Pak, ya. terima kasih. Oke, mangga Bu Dian.